Bismillahirrahmanirrahim. Makhtab min Syar'i Mid Style. Para ulama juga menjelaskan, sihir itu ada dua macam. Sihir hakiki dan sihir takhyili. Sihir hakiki artinya apa? Yang betul-betul terjadi. Bisa menyakiti orang, membuat sakit, sampai bahkan bisa membunuh. Memisahkan suami istri, membuat orang saling cinta. Al-Baqarah ayat 102. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir, kata Allah, yang dengannya mereka bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ataupun sebaliknya, bisa membuat orang saling mencintai. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalatah syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi para dukun dan jimat-jimat serta tiwalah, pelet, membuat orang saling suka dengan sihir adalah syirik dan lain-lain. Tapi ingat ya, mereka tidak akan bisa memberi mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita hendaklah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan para tukang sihir ini. Minimalnya kita jaga zikir pagi petang. Baca dengan penuh kekhusyukan, kehadiran hati dan paham maknanya. Insya Allah itu termasuk benteng-benteng terkuat menghadapi gangguan para dukun dan tukang sihir. Ini yang pertama, sihir hakiki. Yang kedua, sihir takhyili, sihir pengkhayalan. Maksudnya gimana? Tidak terjadi secara hakiki. Hanya mata kita yang ditipu, disihir mata kita. Makanya jemaah sekalian, para ulama juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tukang sihir tidak bisa merubah hakikat. Nggak bisa merubah hakikat. Jadi antum nggak usah takut dikutuk jadi kodok. Sepakat ulama, tukang sihir nggak mungkin bisa merubah itu. Satu, nggak mungkin dia gandakan jadi dua. Satu zat nggak mungkin dia rubah ke zat lain. Tapi kok bisa? Ada orang pintar bergelar doktor, percaya kepada dukun, katanya bisa menggandakan uang. Dibawalah ke dukun itu, uangnya banyak sekali. Entah uangnya kembali atau tidak, dukunnya udah di penjara. Sepakat ulama itu nggak mungkin terjadi. Dan jemaah sekalian, kalau itu bisa terjadi, mungkin kita nggak akan mendengar lagi praktik perdukunan. Karena kalau begitu mereka sudah kaya raya, bisa menggandakan uang. Bayangkan, nggak perlu kerja, nggak perlu menabung, bisa menggandakan uang. Jadi ini nggak mungkin, mustahil. Lalu apa yang terjadi jika kita melihat itu ada di depan kita? Tiba-tiba satu jadi dua, tiba-tiba daun jadi uang. Bahkan jemaah sekalian, ada dukun atau tukang sihir memisahkan kepala dari badan, kemudian dia sambung kembali, dan itu tentu mustahil, nggak mungkin. Itu hanyalah pengkhayalan, tidak benar-benar terjadi. Mata kita yang disihir. Sebagaimana Allah sebutkan tentang para tukang sihir Fir'aun di surat Al-A'raf ayat 116. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir mata manusia dan membuat manusia takut. Kemudian di surat Toha ayat 66, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada beliau, yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam, dari sihir mereka seakan-akan tali-tali itu berjalan. Padahal tidak. Tali-tali tukang sihir Fir'aun nggak pernah berubah menjadi apapun. Tapi orang melihat berubah menjadi ular-ular yang sangat banyak. Padahal tidak terjadi. Itu hanyalah tipuan mata. Maksudnya mata mereka yang disihir. Jadi jemaah sekalian,
Di sini kita bisa memetik pelajaran, para tukang sihir itu nggak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti. Jadi jangan sampai kita yakin mereka bisa merubah sesuatu, lalu kita jadi takut kepada mereka, kemudian akhirnya apa? Kita tunduk kepada mau mereka. Mereka suruh bikin ritual ini dan itu, lalu kita tunduk kepada mereka, na'udzubillah. Dan Allah menegaskan juga di surat Toha ayat 69, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan beruntung seorang tukang sihir itu dari manapun dia datang. Dia nggak akan menang, dia nggak akan beruntung. Yakin itu. Asalkan kita mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya.